Siapa sih yang tiba-tiba stalking kamu? Atau sebenarnya bukan tiba-tiba ya teman-teman, itu aktivitas sudah lama tapi ya ketahuan deh gitu. Atau nggak ketahuan sampai sekarang. Nah, kita bakalan lihat nih ya teman-teman ya. Readingan kali ini buat kalian semua teman-teman Aries dimanapun kalian berada. Siapa sih yang diam-diam stalking kamu ya, dan diam-diam pandangan matanya ya, nggak pernah lepas dari fotonya kamu. Oke ya, kita bakalan bagi jadi 3 cerita nih teman-teman. Kamu boleh pilih ya cerita yang mana yang kamu mau pilih ya, seperti itu. Dan semoga cerita-cerita ini bisa jadi pembelajaran buat kita semua ya, dan kita sharing-sharing di sini teman-teman. Siapa tahu kamu lagi feeling stuck gitu kan, dan lagi bingung caranya kayak gimana ya kalau misalkan ada yang stalking kamu dan ternyata gitu kan itu tuh nggak baik gitu atau kayak gimana. Nah, kita bakalan lihat ya. Oke, bagaimana cara penanganannya gitu, siapa kira-kira, kita lihat. Oke, general reading jadi ini umum buat siapa ya boleh, terutama buat kamu yang mau ngedengerin dengan senang, dengan happy, dengan bahagia, dengan vibes yang positif dan timeless. Jadi anytime kalian mau dengerin boleh ya, dengan senang hati. Oke, teman-teman yang masih belum pada tahu bahwa Oracle Card Indonesia tuh ada 3 channel ya, yuk segera teman-teman, karena sayang banget kalau misalkan kalian lewatkan bermanfaat banget ya di channel 1, 2, 3. Apalagi yang ketiga teman-teman, ada audio sound terapi yang bisa kalian dengarkan sebagai sarana untuk menerapi diri. Lalu buat teman-teman yang mau private reading berbayar Oracle Card Indonesia, kalian boleh kontak ke email ada di oraclecardindonesia@gmail.com. Sama condition berlaku, dan sabar kalau belum dibalas, sabar ya. Oke, kita lihat yuk Aries, still di channel Oracle Card Indonesia. Jangan remember for subscribe, like, and giving a positive comment. So I will play what a beautiful world for you. 1, 2, 3, kamu mau pilih yang mana? Nah, kita bakalan lihat ya untuk yang pertama. Yang pertama kita lihat. Secara situasi dan kondisi dia merasa bahwa kamu tuh orang yang paling baik sama dia, paling ngerti dia, paling bisa menerima dia sebenarnya. Jadi kalau misalkan dibilang ya udah kenal lama sama kamu, udah kenal lama sih teman-teman ya, udah kenal lama dan kamu tuh selalu baik sama dia ya. Jadi kalau misalkan dibilang perubahan dirinya dia ya, perubahan hidupnya dia itu kamu tuh banyak berjasa gitu ya. Jadi pada saat down, pada saat jatuh, pada saat gak ada siapa-siapa, kamu tuh selalu ada buat dia ya, seperti itu. Jadi memang bukan cerita sehari 2 hari ya teman-teman, tapi cerita udah bertahun-tahun gitu, udah lama kenalnya ya, seperti itu. Dan kamu adalah orang yang benar-benar membukakan jalan buat dia itu untuk maju lagi, untuk bangkit lagi, untuk ada lagi, untuk percaya diri lagi gitu teman-teman ya. Dan you not just kayak bukan hanya kayak angelnya dia, tapi kamu tuh bener-bener orang yang selalu ngebantu dengan action gitu ya, bukan dengan omongan atau dengan hanya kata-kata aja, seperti itu. Dan kalau misalkan dilihat di sini juga kamu memberikan kesempatan sama dia untuk bangkit lagi, memberikan kesempatan dan peluang-peluang di mana orang lain itu kayak udah ngejauhin dia, tapi kamu selalu memberikan hal itu sama dia ya, seperti hal-hal yang baik lah gitu teman-teman. Kamu tuh ada di saat dia berjuang teman-teman ya. Kamu tuh ada di saat dia benar-benar berada di satu keadaan yang sulit gitu ya. Kenapa sih? Kenapa ya? Kalau kita lihat di sini sebenarnya apa sih motivasinya dia ya? Selalu ngelihat kamu ya, mungkin seperti itu ya. Keadaannya kalian sekarang berdua seperti apa? Sama-sama ya, kamu pun tidak pernah yang namanya hitung-hitungan sama dia atau mengungkit-ungkit bahwa kamu tuh udah bantuin dia dan sebagainya ya. Buat kamu pribadi, bahwa apa yang kamu bantu selama ini, kalau misalkan dia nggak mau dibantu juga nggak akan pernah jadi apa-apa gitu. Prinsip hidupnya kamu begitu tuh teman-teman ya. Kamu ngebantu orang, tapi kalau misalkan orang tersebut nggak mau bantu dirinya sendiri, pasti juga nggak akan jadi apa-apa gitu. Hebatnya kamu gitu loh teman-teman ya. Kamu tuh nggak yang namanya akan gede kepala
kepala atau besar kepala ketika kamu tuh dipuji sama orang bahwa hidupnya dia ya itu berhasil karena kamu nggak pernah menganggap seperti itu, dan itu bagus sih teman-teman ya, seperti itu. Bahkan di saat kamu di saat kamu berjuang sendiri aja, kamu tuh nggak pernah yang namanya dependen sama orang loh teman-teman ya. Jadi nggak pernah yang namanya ada drama-drama yang seperti itu gitu ya. Dan malahan justru orang-orang sekitarnya kamu yang kayak ceriwis banget bahwa kok gitu, harusnya tuh kamu tuh gini, harusnya dia kan terima kasih, harusnya apa gitu. Padahal kamu sendiri sih santuy gitu loh ya, tenang-tenang aja ya. Kalau kita lihat di sini, siapa sih orang yang stalking kamu terus-menerus ini dan merasa bahwa kamu tuh berjasa banget dalam hidupnya? Sagittarius nya bisa jadi sio tikus ya teman-teman. Orangnya pinter, smart banget, dan sekarang ini posisinya itu jauh ya sama kamu. Artinya mungkin aja dia di luar kota atau di luar negeri atau di mana ya. Artinya terpisah jarak ya sama kamu. Udah lama mungkin nggak ketemu juga ya. Seperti itu. Jadi kalau misalkan dilihat ya bagus, cuman memang orangnya banyak ragu ya teman-teman. Ini orang yang cukup stabil, orang yang selalu beruntung ya dalam hal-hal yang kaitannya dengan pengembangan diri. Contohnya itu dia tadi gitu, ketika dia jatuh, ketika dia butuh bantuan, ada aja orang yang membantu ya, salah satunya adalah kamu. Seperti itu. Smart orangnya, suka traveling, wawasannya luas. Nah ini dia, ini yang pertama ya teman-teman ya. Jadi yang pertama ini stalking kamu karena merasa bahwa hidupnya dia tuh banyak tertolong sama kamu ya. Ini yang pertama. Sekarang kita bakalan lihat untuk yang kedua ya. Yang kedua yang kedua kita lihat. Yang kedua ceritanya orang ini melihat dari jauh ya gitu, melihat dari jauh. Kalau misalkan dibilang kamu membuat hidupnya lebih berwarna, iya sih teman-teman, tapi ya kalau sepertinya dia tuh punya perasaan gitu loh sama kamu, tapi nggak ada keberanian untuk mendekati, untuk bicara, untuk jujur gitu tuh nggak ada ya. Memperhatikan kamu loh teman-teman ya, ada perhatian yang mungkin dia limpahkan ke kamu, tapi dia nggak bisa gitu loh mendekat ya, karena mungkin banyak pertimbangan sih ya, mungkin ada ketakutan dan dia mengharap bahwa bisa terkoneksi sama kamu gitu, tapi masih belum ini ya, masih belum. Jadi kalau misalkan dibilang punya perasaan gak sih sama kamu, punya banget ya, punya perasaan yang disimpan, punya perasaan yang dipendam ya, seperti itu. Dan adalah hal yang dimana dulu itu mungkin koneksinya kalian bagus, cuman ya sekarang ini aja jadi nggak bagus. Jadi untuk mendekat lagi sepertinya dia agak-agak susah ya teman-teman ya. Kepingin deket banget gitu ya. Dulu sempet deket tapi sekarang udah nggak deket. Kemungkinan besar ada hal-hal dimana kamunya juga merasa bahwa apa yang pernah dia lakukan dulu itu terlalu menyakiti kamu, dan ya masing-masing sekarang ini kamu ya di pikirannya kamu masing-masing itu sudah mencari kebahagiaannya masing-masing, tetapi ternyata dia belum gitu loh teman-teman ya. Dia masih penasaran sama kamu banget ya, penasaran banget gitu ya, kamu sekarang sama siapa, kamu sekarang ngapain aja, apa yang kamu lakukan gitu loh ya, masih di benaknya dia, karena ya to be honest dia masih punya perasaan banget sama kamu gitu kan ya. Dia tahu bahwa dia dulu pernah mengkhianati kamu, tapi ya perasaan sayangnya dia tidak pernah yang namanya berkurang sedikit pun. Mungkin kamu menganggap bahwa dia ya adalah seorang pengkhianat yang palingan dia juga udah lupa, palingan juga udah sama orang lain, tapi nyatanya tidak seperti itu teman-teman ya. Bahwa sekarang pun dia tidak berani mendekati karena dia tahu apa yang dia lakukan dulu itu sudah cukup menyakiti kamu. Jadi untuk dekat sama kamu lagi, dia sangat tahu konsekuensinya agak-agak sedikit impossible, seperti itu ya. Kita lihat nih Capricorn atau sionya sio kerbau, orangnya kaku banget ya, kaku banget, terus habis gitu struktural banget sebenarnya ya. Jadi
banyak sih kalau dibilang public enemy-nya dia banyak banget. Realistis orangnya, iya ngikutin aturan banget, iya formal, struktural, suka keterikatan, kaku, mau menang sendiri. Tapi kalau masalah pekerjaan dia tanggung jawab teman-teman ya. Cuman memang orangnya itu kayak apa ya, kurang empati gitu loh sama orang teman-teman ya. Suka maksain sesuatu hal sama orang lain ya. Seperti itu. Oke, ini yang kedua ya. Yang kedua, nah sekarang kita bakal lihat untuk yang ketiga. Yang ketiga ada Yang ketiga kita lihat di sini. Oke. Orang dekat sih sebenarnya kalau ini ya teman-teman ya, dia melihat kamu sebagai sosok yang benar-benar respect gitu kan, sosok yang benar-benar agak-agak susah untuk dijangkau gitu teman-teman, karena secara ini bisa jadi secara pangkat, secara jabatan mungkin kamu lebih tinggi ya teman-teman ya, seperti itu. Dan kalau dibilang agak-agak dipikirkan gitu ya, bagaimana cara mendekati kamu, bagaimana cara deket sama kamu ya, ini dia berpikir banget gitu ya, karena sebenarnya kepingin ketemu sama kamu, pingin bicara, pingin berbagi, pingin apa sama kamu, tetapi memang secara keadaan untuk menjangkau kamu agak susah teman-teman ya, agak susah ya. Ini sepertinya lininya terlalu jauh gitu loh sama dia, tapi kamu fine loh, kamu tuh tidak ada apa-apa, tidak ada masalah apa-apa dengan dia gitu. Dan bahkan mungkin hubungan kalian itu, kalau dibilang mungkin kamu kenal sama dia, nggak mungkin aja kenal sama dia, tapi lininya kalian tuh terlalu jauh berbeda gitu loh ya, terlalu jauh. Cuman satu circle. Contoh, misal kamu manajer di atas gitu kan, staff di atas, nah dia adalah karyawan di bawah gitu loh ya, seperti itu kurang lebih. Tetapi ya, you always care about anyone, dan benar-benar dia itu respect banget gitu loh sama kamu teman-teman ya. Kepingin deket tapi masih bingung caranya kayak gimana. Tapi berasa banget kalau kebijakan yang kamu buat selama ini ya, itu bisa yang namanya kayak peduli gitu loh sama orang-orang di lini bawah gitu. Jadi dia merasa terbantu sih lebih tepatnya sama kamu ya. Jadi ini yang stalking kamu teman-teman ya, karena merasa dipedulikan, merasa disayangi, merasa diperhatikan ya, seperti itu. Ini orangnya Scorpio atau Shio babi, orangnya misterius banget ya, misterius banget. Terus orang yang pengalamannya banyak sebenarnya ya, rahasianya juga banyak banget gitu kan ya. Terus hidupnya tuh gampang berubah banget teman-teman ya, naik turun gitu ya, seperti itu. Cuman kalau dibilang apakah kamu mengenal dia gitu kan, sebenarnya kenal udah lama tapi tidak terlalu tahu gitu loh teman-teman. Jadi kayak ya itu dia tadi ya, mungkin di perusahaan gitu kan jauh ada artian dia karyawan, kamu di tingkat manajemen, nah seperti itu. Jadi yang dihandle sama kamu tuh banyak ya, sedangkan kalau misalkan semua itu melihat kamu kan hanya satu sosok aja gitu. Jadi yang mereka tertuju sama kamu, nah diam-diam dia tuh stalking kamu gitu, cari tahu tentang kamu karena merasa terbantu sama kamu. Baik sih ya, motivasi yang bagus. Nah seperti itu ya, ini tiga-tiganya bagus sih ya. Dan semoga untuk orang-orang yang stalking kamu, stalkingnya niatnya baik-baik ya teman-teman ya. Kalaupun ada yang niatannya kurang baik ya, semoga dengan responnya kamu, tindakan kamu yang baik ya, maka mereka berubah ya, frekuensinya jadi baik teman-teman. Amin ya, semoga yang baik-baik aja. Kita jumpa lagi ya di next timeless Sinar Hari dengan sama Oracle Card Indonesia, dengan cerita-cerita yang berbeda ya, pemahaman yang berbeda, dan pastinya zodiak yang berbeda pula teman-teman ya. Buat kalian semua, thank you yang udah pada subscribe, udah pada dukung channelnya Oracle Card Indonesia sampai sekarang. Thank you so much for listening. Remember, for always happy and happy always. Love you, bye. Have a great day. Bye bye.